Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini kembali kita dapat berkumpul di media sosial Zoom, di mana pada hari ini kita membahas tentang materi fikih SMA dan madrasah aliyah mengenai sumber hukum Islam, hukum syar'i, dan kaidah usuliyah. Baiklah, untuk yang pertama yaitu sumber hukum Islam. Para ulama fikih dan usul fikih menggunakan istilah al-idalah al-syar'iyah untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam di dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Adapun istilah masdar al-ahkam secara bahasa berarti sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum mereka gunakan untuk menyebut dalil-dalil hukum syara yang diambil untuk menemukan hukum. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adapun sumber hukum yang masih diperselisihkan atau mukhtalaf adalah al-ihtisan, al-maslahah, al-mursalah, al-istishab, sajju al-zar'i, al-zara'i, al-qawli al-syabai, al-uruf, dan syar'u man qablana. Kemudian yang B, hukum syar'i. Menurut mayoritas ulama, hukum syar'i adalah firman atau kalam Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Maksud dari kitab Allah adalah perkataan Allah secara langsung, yaitu Al-Quran atau perkataannya, tapi melalui perantara, yaitu sunnah, ijma, dan semua dalil syar'i yang dimaksud tidak atau adalah tuntutan, baik tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan, atau tuntutan secara pasti maupun tidak pasti. Sedangkan takhir yaitu memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkan tanpa menguatkan salah satunya, atau memberikan mukallaf untuk melakukan dan meninggalkan. Dan dimaksud wadi adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau sebagai syarat adanya yang lain, atau sebagai penghalang adanya yang lain. Kemudian hukum syar'i terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama yaitu hukum taklifi, yaitu firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukhalaf yang menghendaki tuntutan untuk melakukan atau menjauhi atau untuk membuat pilihan. Kemudian ada macam-macam hukum taklifi. Yang pertama, ijab, yaitu tuntutan Allah kepada mukhalaf untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Kemudian yang kedua ada nab, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti atau anjuran untuk melakukan. Kemudian yang ketiga tahrim, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Kemudian yang keempat karaha, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti atau anjuran untuk menjauhi. Kemudian yang kelima yaitu ibahah, yaitu permintaan Allah kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan. Next. Lanjut. Screen.
Kemudian yang kedua ada hukum wad'i, yaitu firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, sebagai syarat adanya yang lain, dan sebagai penghalang adanya yang lain. Nah, kemudian ada macam-macam hukum wad'i. Yang pertama sebab. Menurut bahasa, suatu yang dapat mengakibatkan sesuatu yang lain. Menurut istilah kitab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab ada dan tidaknya suatu hukum, atau adanya sesuatu menyebabkan adanya hukum dan tidak adanya sesuatu menyebabkan tidak adanya hukum. Yang kedua syarat, yaitu menurut bahasa artinya sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Menurut istilah, adanya sesuatu yang mengakibatkan adanya hukum, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Namun dengan adanya sesuatu itu, tidak mesti pula adanya hukum, atau sesuatu yang padanya tergantung keberadaan sesuatu yang lain dan berada di luar hakikat sesuatu yang lain. Kemudian yang ketiga ada mani atau penghalang. Menurut bahasa, mani adalah penghalang. Sedangkan menurut istilah, sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Kemudian mani ini terbagi menjadi dua, yaitu mani terhadap hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi berlakunya hukum. Nah, jika ada contohnya. Kemudian yang B, mani terhadap sebab, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum. Contohnya berhutang menjadi mani atau penghalang wajib zakat karena tidak terwujud sebab. Kemudian ada yang keempat yaitu sah, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Contoh ibadah pelaksanaan salat, zakat, puasa, haji, dan syarat dan rukunnya terpenuhi. Kemudian yang 5 batal, yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh mukallaf yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Kemudian ada rukhsah, yaitu sesuatu dalam kondisi tertentu disyariatkan dalam rangka memberikan keringanan terhadap mukallaf. Rukhsah di sini menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam kondisi terpaksa, seperti orang yang dipaksa mengucapkan kata kafir, maka ia boleh mengucapkan sementara hatinya tetap dalam keadaan iman. Kemudian yang kedua, diperbolehkan meninggalkan kewajiban jika ada uzur yang memberatkan mukallaf ketika melaksanakannya, seperti musafir, diperbolehkan tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, mensahkan sebagai transaksi yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, seperti akad salam. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada azimah, yaitu hukum syara yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dan dalam semua keadaan dan waktu. Misal, salat fardu 5 waktu sehari semalam dan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian penjelasan dilanjutkan kepada saudari Erna Sari. Silahkan. Tes. Kedengaran suara Ulan? Halo. Kedengaran suara Ulan? Kurang jelas, kurang nyaring. Ini kedengaran. Yes, kah? Ya. Halo. Ya, jelas dah. Ya, kah? Ya. Selanjutnya yaitu tentang kaidah usuliyah. Di sini kaidah usuliyah ialah kaidah atau aturan untuk memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan pengambilan hukum yang diperoleh dengan mempelajari bahasa yang terkandung dalam dalil tersebut.
Nah, sedangkan kaidah fiqhiyah itu merupakan pengambilan hukum yang dikaitkan dengan fakta atau substansinya. Di sini ada terdapat beberapa macam dalam kaidah-kaidah fiqhiyah, yaitu yang pertama ada al-amru, artinya perintah. Al-amru itu secara hakiki berarti suruhan atau juga perintah, yaitu lafaz tertentu yang menunjukkan tuntutan melakukan pekerjaan. Secara majaz, al-amru bermakna perbuatan. Seperti ungkapan dalam firman Allah, musyawarahkanlah dalam sesuatu yang akan diperbuat. Sedangkan menurut istilah itu, al-amru ialah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Amar adalah perintah Allah atau Rasulnya kepada mukallaf untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti contohnya sholat, niat zakat, dan yang lainnya. Kemudian ada al-nahyu atau larangan. Di sini menurut bahasa sudah kita ketahui bahwa artinya larangan. Sedangkan menurut istilah ialah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah atau kedudukannya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu ada al-am. Menurut bahasa artinya merata, yang umum. Menurut istilah adalah kata yang memberi pengertian mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Kemudian yang keempat ada khas, itu secara bahasa artinya yang tertentu atau lebih khusus, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khas itu kebalikan dari am. Jadi kan am itu umum, kalau khas ini khusus. Kalau yang menurut istilah ialah lafaz yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu, seperti Muhammad, atau menunjukkan satu jenis seperti laki, perempuan. Kemudian ada yang kelima, ada takhsis. Takhsis menurut bahasa artinya mengkhususkan umum. Nah, di sini menurut istilahnya adalah membedakan sebagian dari kesimpulan, atau dengan kata lain membedakan hukum sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafal am dengan menggunakan mukhassis. Yang keenam adanya mujmal. Di sini mujmal berarti samar-samar atau beragam atau juga majmuk. Mujmal ialah sesuatu yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Kemudian ada mubayyan. Nah, di sini mubayyan artinya yang disampaikan dan yang dijelaskan. Secara istilah berarti lafaz yang dapat dipahami maknanya berdasar asal mulanya atau setelah dijelaskan oleh lainnya. Al-bayan artinya ialah penjelasan. Kemudian yang kedelapan adanya muradif. Muradif ialah beberapa lafaz yang merupakan satu arti dalam bahasa Indonesia atau disebut sinonim. Kemudian ada yang ke-9 adanya musytarak. Ialah satu lafaz yang menunjukkan dua makna atau lebih. Maksudnya di sini satu lafaz mengandung maknanya yang banyak ataupun juga berbeda-beda. Kemudian adanya yang ke-10 adanya mutlaq muqayyad. Di sini artinya mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas. Yang ke-11 adanya muqayyad, artinya lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas atau qayyad. Lanjut, yang ke-12 adanya zahir. Zahir itu secara bahasa artinya yang terang dan yang jelas. Menurut istilah, zahir adalah lafaz yang memiliki kemungkinan dua makna. Salah satunya lebih jelas dari makna yang lain. Kemudian yang ke-13 adanya takwil, yaitu mengarahkan makna yang zahir kepada makna yang merujuk. Kemudian adanya mantuk. Mantuk makna lahir dan tersurat yang tidak mengandung kemungkinan pengertian ke makna yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mafhum, yaitu makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan yang tersurat, melainkan berdasarkan pada pengalaman yang suaranya gemet benar. Yalah, ini sudah nggak belum di suara. Sudah habis. Pak, diulang lagi Kak, Pak. Aduh, saya nggak lanjut aja.
Ya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih atas paparannya dari tentang sumber hukum, kemudian hukum syar'i dan usuliyah. Nah, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan sebutkan namanya. Aulia. Silakan. Ya, dipersilakan. Moderator. Aulia bertanya. Ya, dipersilakan. Aulia bertanya, moderator. Ya, dipersilakan. Ada tapi kedengaran. Ya, terima kasih kepada pemakalah telah mempersilakan saya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan di halaman 13. Di situ ada poin ke-10, mutlak dan muqayyad. Nah, di sana kan mutlak dan muqayyad itu menunjukkan suatu hakikat tanpa pembatas. Nah, itu tolong dicontohkan seperti apa. Dan di poin ke-13 halaman 14 ada takwil. Nah, di situ juga tolong dicontohkan makna yang marjuh itu nah apa. Makasih. Mun ulun kada hakun ya, maaf. Jelaskan. Ya, kepada yang lain silakan, apa adakah yang ingin bertanya? Jelaskah? Ya, jelas. Ya. Ya, kepada audiens yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dijawab dulu kepada pemateri dari pertanyaan dari saudari Aulia. Moderator ingin menjawab pertanyaan Aulia. Ya, dipersilakan. Pertanyaan tadi, selain mutlak muqayyad. Takwil, Kak. Di Takwil. bagian takwil. Kan ada itu di takwil tuh makna yang marjuh. Nah, apa maksudnya? Di sini terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjawab mengenai pertanyaan saudari Aulia tentang mutlak muqayyad. Nah, untuk lebih jelasnya kita ketahui dulu pengertian mutlak muqayyad ini. Mutlak muqayyad. Nah, tadi mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas atau kait. Mutlak muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas atau
muqayyid. Nah, contohnya dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat ketiga yang berbunyi wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Nah, artinya dan orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atas mereka memerdekakan seorang budak. Nah, pengertian budak di atas di situ tanpa dibatasi, meliputi segala jenis budak. Nah, baik di situ misalkan ada budak mukmin ataupun budak kafir. Nah, jadi pengertian mutlak muqayyad ini seperti pada terjemah budak. Nah, di situ artinya budak yang tanpa ada batasan, baik itu budak kafir ataupun budak mukmin. Bagaimana saudari Aulia? Ya, berarti di situ tanpa ada pembatas tuh ibaratnya bila sudah budak tuh terserah lagi budak mukmin atau budak selain mukmin lah. Kafir. Ya, sudah paham Pak Makalah. Ya. Selanjutnya yang bagian takwil dan dahir. Tadi itu yang dimaksudkan marji di situ. Ada jelas Kak Erna? Jelaskah? Gemat suaranya. Uli sudah nyari Bu Mandir. Halo. Headset lah. Ada headset. Terus Kak. Kemana taruh? Tentang ini dengar ya Kak. Dengar Kak Au. Ini pas sama cuncum kata telinga, sakira mendengar. Bacuncum kata telinga, sakira dengar. Ya tadi ada pertanyaannya tentang yang dimaksudkan marju. Nah di situ marju itu maksudnya suatu lafaz yang lemah. Nah di sini kan dhahir dan takwil ini berkaitan. Kalaunya dhahir itu kan yang terang ataupun yang jelas maknanya. Kalaunya takwil ini sesuatu yang belum jelas gitu, nah, atau masih lafaznya lemah. Contohnya seperti ini. Sabda Nabi Muhammad SAW, berwudulah kalian karena memakan daging unta. Nah itu kan masih belum jelas tuh apa maksudnya. Kemudian maka sungguhnya yang zahir dari yang dimaksud dari wudhu tadi itu membasuh anggota badan yang 4 dengan sifat yang syar'i, bukan wudhu yang berarti membersihkan diri. Pak Abut. Ribut Kak Ai. Berarti yang dimaksud akan yang contoh pian tadi itu tuh berudunya bukan berudu kayak kita rajin lah ya, misalnya dari muka sampai kaki. Berarti itu kayak membasuh tangan aja kayak itu kah? Jadi kan takwil itu kan maksudnya mengarahkan makna yang zahir kepada makna yang marjuh. Kan makna zahir tadi kan sudah jelas. Nah kalau yang takwil ini maulah makna itu menjadi lemah ataupun kayak lebih tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan gitu. Nah contohnya tadi kan tentang berwudu. Kan Nabi itu maksudnya menyuruh kita berwudu secara hukum syar'i. Namun di sini takwil mengarahkan kepada kayak membersihkan diri aja, kayak mudah berbasuh tangan, kayak iya. Itu ada jelas gitu apa maknanya. Kalaunya zahir ini kan sudah jelas mengarahkan bahwa Nabi Muhammad itu mengarahkan kita berwudu sesuai dengan hukum syar'i. Tapi di sini takwil ini malah
membuat makna itu menjadi lemah ataupun kada jelas jadinya artinya. Berarti marjuh tadi ibaratnya lemah loh artinya. Makna yang lemah maksudnya di situ. Ya, marjuh tadi lah. Ya, cukup. Oh, ini mah Oh, perjelas pertanyaan Ikam tadi mengenai ya. mutlak dan muqayyad. Sebenarnya mutlak dan muqayyad ini dibagi menjadi dua. Nah, mutlak tadi itu kan pengertian budak secara umum, artinya baik budak kafir maupun budak mukmin. Untuk muqayyad ini lebih dikhususkan untuk budak yang Oh, beriman. ya, ya. Itu. Nah, contohnya lah untuk muqayyad ini Berarti dalam surah An-Nisa, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah, yang artinya dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaknya ia memerdekakan seorang budak yang beriman. Nah, jadi budak di sini dikhususkan kepada budak yang beriman. Nah, ini untuk muqayyad. Nah, kecuali dengan mutlak tadi. Mutlak tadi itu untuk budak yang baik itu umum lah. mukmin maupun yang kafir. Itu. Ya. Berarti kayak di surah Al-Mujadalah tadi ibaratnya tuh artinya di situ tuh umum aja kayak itu nah budak ibaratnya budak kafir atau budak mukmin amunnya yang muqayyad ini tadi terkhusus ada yang beriman. ada budak. Ya, ya. Berkaitan Itu haji aja. Pak Awai. Terima kasih. Antara mutlak lawan muqayyad tuh. Bedanya pembatas Ya. lawan kada terbatas. Bagaimana saudari Betty Aulia? Ya, cukup untuk jawaban dari kedua pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Kemudian silakan kepada audiens yang lain, apabila ada yang ditanyakan silakan sebutkan namanya. Ulun hal bertanya. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pemoderator yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk bertanya. Baik, di sini langsung saja saya bertanya pada di makalah ada poin yang membahas tentang ruksah. Ruksah itu kan adalah sesuatu yang diperbolehkan, yang disyariatkan dalam rangka memberi keringanan terhadap mukallaf. Nah, jadi di situ ada poin-poinnya tadi ada 3 syaratnya. Yang pertama, diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam kondisi terpaksa. Nah, di sini saya ingin bertanya, kondisi yang seperti apa? Apakah dalam semua kondisi, misalnya kita berdusta nih, menutupi orang nyebeti kawan kita katanya, tapi kita berdusta lawan inya kada menyampaikan pada orang tuh menyebetinya. Nah, itu termasuk ruksah kah juga kondisi kayak itu tuh? Atau dalam hukum-hukum tertentu aja? Nah, di situ juga dalam kondisi yang terpaksa aja. Nah, batas terpaksanya tuh kayak Pak, dan uzurnya tuh apa aja katanya. Terus pada poin yang ketiga, ada situ akad salam. Mohon dijelaskan apa itu akad salam. Itu aja. Terima kasih. Akad nikah mutai. Kepada audiens lain silakan satu orang lagi apabila ada yang ingin bertanya. Ya, mungkin dijawab dulu dari pertanyaan dari saudari Mahmudah. Kepada pemateri dipersilakan. Tunggu bentar lah.
Halo. Jumat lagi suara ulun dah. Nih nyaring dah. Nah, sedikit lah menjelaskan. Tadi ada ruksah itu terbagi menjadi 3. Ruksah yang pertama, diperbolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam kondisi terpaksa. Seperti orang yang dipaksa mengucapkan kata kafir, maka ia boleh mengucapkannya, sementara hatinya tetap dalam keadaan iman. Itu misalnya lah, kita itu dalam kondisi yang darurat. Nah, di situ misalnya ada seseorang yang mengancam kita untuk mengatakan kafir, walaupun sebenarnya hati kita itu tidak 100% bahwa mengatakan kafir. Ibarat itu hati itu tetap saja beriman. Ibaratnya hanya diucapkan sekedar di mulut saja, tetapi hati tetap yakin dengan keimanan kita sendiri. Kalau masalah yang untuk berbohong tadi kamu berbohong misalnya terhadap kawan. Nah itu kalau menurut ulun bisa saja kita melakukan itu karena untuk menjaga niat kita baik untuk menjaga agar si teman kita tadi tidak berpikiran yang buruk terhadap teman yang lainnya, untuk menjaga itu menjaga keharmonisan dalam berteman. Seperti itu. Ibaratnya mengatakan yang baik-baik saja. Bisa menambahkan. Nah, kemudian contoh yang mudahnya itu seperti misalnya ada orang yang membunuh kita nih. Lalu kita bawa ke rumah orang. Nah, pas yang membunuh tadi hendak mencari kita, jadi kita ada kan misalnya ulun di rumah aja ulunnya dibunuh. Pas ampun rumah ini jadi orangnya karide, yulinya karide aja. Pada orang tuh berdusta. Nah, demi keselamatan ulun di rumah, jadi orang itu mengorbankan dengan cara istilahnya berdusta, namun dalam hatinya itu tetap niat hendak menyelamatkan orang itu. Nah itu salah satu contoh yang mudahnya lah itu. Artinya lisan berdusta tapi hati tetap pada niat kebaikan istilahnya. Tapi misalnya juga diselamatkan nih, misalnya kalau maling diselamatkan hanya itu lebih baik dipadahkan aja. Ada kayak itu namunnya, kecuali orang-orang baik lah ibaratnya misalnya kayak ya ibarat itu kayak orang-orang yang tokoh agama kah entah apa hendak dianu orang, nah bisa kita tuh. Nah kalau misalnya kayak maling orangnya tuh dipadahkan aja. Tergantung dari niat kita lah itu. Ibaratnya maraha dari luar aja kita mengucapkan, tapi di hati itu tetap percaya. Berarti berdusta untuk kebaikan itu diperbolehkan, Kak? Sangat boleh. Marah aja di luar gak ada cinta, tapi dalam bagian dengan taros. Bah. Nah, nyahot nanti tinggi. Asa mangana benar. Bagaimana saudari Mahmudah? Ya, yang kedua pulang. Akad salam itu apa? Akad nikah. Oh iya, Mahmudah. Akad nikah lah. Ada. Belum.
sini belum menjelaskan masalah akad salam tadilah. Nah, di situ akad salam itu maksudnya akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ini contohnya kayak kita belanja online. Nah, itu kan kita bayar berdahulu kalau padahal barangnya belum datang. Nah, jadi di situ kita berakad berdahulu tapi barangnya belum ada. Nah, seperti itu. Jadi kita kan punya kawan-kawan nih, biar kawan belum datang lagi pesanannya tapi kita mau unjuk berdahulu. Nah, jual lah, tukar gitu. Padahal barangnya belum ada. Jadi itu maksudnya akad salam. Tadi kan intinya itu syarat-syarat dari jual beli tadi kan belum terpenuhi karena belum adanya barang. Ini Kak. Bagaimana penanya? Iya cukup. Unggut-unggut nih, Pak. Yang batasan terpaksa tadi sudah dijawab kah? Sudah. Itu batasan terpaksa tuh sama kayak batasan sabar. Ya sudah tadi bila kita tuh merasa terancam loh kok untuk menjaga perasaan orang lain, itu terpaksa loh. Ya sudah paham ya itu. Intinya bermundur salah, maju salah juga. Jadi harus diutarakan ay. Ya, kepada audiens, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau boleh bisa menambahkan? Boleh nambahkan. Sudah terpaksa kalau Maulida satu pertanyaan lagi. Ya, kepada audiens, silakan apabila ada yang ditanyakan, silakan sebut namanya. Ini 1 menit ditunggu pertanyaan. Kena dulu mutai. cut mod. Kayak ada lagi kalau Pak Ayah nambah takun. Kayaknya paham BTN Bang Bu ini, Pak. Alhamdulillah. Pak ada guringan Pak, bukannya Pak? Tutup. Pak. Suruh buka lah. Buka video lah. Bersilahkan untuk membuka kamera. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Sedikit saya simpulkan dari hukum-hukum Allah yang kita dapatkan itu sebelumnya ada sumber-sumber hukum, sumber-sumber dan cara-cara dalam menentukan hukum tersebut. Contohnya seperti yang sudah kita pelajari tadi. Nah, itu saja. Saya selaku moderator. Terima kasih. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada dosen pengampu kita. Kita absen dulu. Liansyah. Ada Pak, ada. Ernasari. Fitria Aulia. Hadir, Pak. Iis Ibrahim. Kita Nurjannah. Hadir, Pak. Linda Haryati. Yusuf. Muhammad Noreja Yusuf. Mahmudah.
Hadir. Marisa, Hadir. Marwanti, 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 Maulida, Muhammad Iqbal, Muhammad Iqbal, Nurhayati, Hadir. Rina Hastuti, Hadir, Pak. Siti Maisarah, Hadir. Muhammad Zaini, Muhammad Zaini, Faisal, Ada. Gusti Maya, Gusti Maya, ada Gusti Maya, Kalau di grup tadi, Sidin kada kalau masuk jadi Pak Ai. oh ya, Marwanti. sedikit lah menambahkan Hadirin jawab. nggak? Ini jelas lah kedengaran lah. Jelas, Pak. Jelas. Berarti kada apa kuriak tuh Bapak. Jangan Pak. Ya. Pertanyaan dari Fitria Aulia. Ini kan pengertian daripada lafaz dalam kaidah usuliyah, yaitu tentang mutlak, yang mana ini suatu lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas. Itu mungkin sudah jelas pemateri menjelaskannya, yang mana di sini lafaz usul fikih ini ada sekitar 15 bentuk lafaznya. Lafaznya macam-macam. Di antaranya adalah mutlak. Mutlak ini lafaz yang menunjukkan suatu hakikatnya itu tidak ada pembatasnya, yaitu nampak lafaznya itu nampak, tidak ada yang samar-samarnya itu atau pembatasnya itu adalah mutlak muqayyad lah, itu mutlak muqayyad. Terus lagi pertanyaan dari Fitria Aulia, ini masalah takwil. Contohnya lah, Fitria Aulia apa tadi? Contohnya. Pak, takwil masalah yang marjuh itu apa? Oh, lemah. Kalimat marjuh pada takwil. Oh, kalimat marjuh. Takwil itu kan pengertiannya itu lafaz yang zahir itu dimarjuh lah itulah. Kan ada takwil, yaitu mengarah makna yang zahir itu kepada makna yang marjuh. Maknanya itu dilemahkan atau dikesampingkan lah. Arti marjuh itu kalaunya dalam ilmu usul fikih dikesampingkan, jadi ditakwilkan, dikesampingkan maknanya itu ke makna yang lain. Itu arti marjuh. Jadi ditakwil. Makna yang zahir itu diganti dengan makna yang lain, itu takwil namanya.
Jadi makna yang marjuh itu makna yang pengganti daripada zohir itu. Seperti contoh dalil wudhu apa itu, surah Al-Maidah ayat berapa dalil wudhu itu? Al-Maidah ayat 6 lah. Iyalah. Al-Maidah ayat 6. Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu kan ya ayyuhalladzina amanu, kalau nyelafaz hai orang-orang beriman, idza qumtum ilas shalah. Jikalau kalian kumtum apa? Fi'il madhi. Maknanya itu apa? Maknanya itu telah lampau apabila kalian telah mendirikan sembahyang, mendirikan sembahyang, fagsilu, maka hendaklah membasuh wajah kalian. Berarti dalam makna zahirnya itu adalah sudah sembahyang baru kita berwudu. Ya. Ya. Idza qumtum ilas shalah. Apabila kalian telah selesai mendirikan sholat. Itu. Tapi di sini ditakwilkan. Kenapa jadi ditakwilkan? Nah ini ulama usul fiqh mencari hukum, dasar hukum kenapa itu harus dalam usul fiqh itu harus ditakwilkan kalimat itu karena bertentangan dengan syarat sahnya sholat tersebut. Maka syarat sahnya sholat tersebut itu harus berwudu dulu atau suci, harus didahulukan daripada sholat itu. Jadi harus ditakwilkan. Gitu. Takwilnya apa? Takwilnya bisa idza azamtum, itu bisa. Idza azamtum atau idza aradtum, itu bisa. Apabila kalian ingin sholat, itu bisa. Maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian ilal marafiq dan seterusnya. Itu adalah takwil. Berarti itu surah Al-Maidah ayat 6 itu ditakwil karena lafaznya itu kumtum. Kumtum itu diganti atau dimarjuh dengan aradtum atau azamtum. Sama. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Bagaimana siapa? Fitria Aulia. Bagaimana Fitria Aulia? Ini Pak. Pas dah, Pak. Pas. Kita teruskan. Batas terpaksa itu sampai mana batasnya? Keterpaksaan. Kalaunya terpaksa apa ya? Terpaksa dari situ. Kalaunya apa? Keterpaksaan itu berarti tidak ridho. Kalaunya orang itu terpaksa, berarti ada di hatinya itu tidak ridho, ada di hatinya itu tidak ridho akan apa yang dia kerjakan. Itu terpaksa. Kalaunya bisa terpaksa ini diganti lah dengan tidak terpaksa. Awalnya itu terpaksa, berjalannya waktu itu tidak lagi terpaksa. Kalaunya batas terpaksa, iyalah mau udah batas terpaksa apa pertanyaannya itu? Yang Bapak tangkap itu Bang tadi apa? Kalau salah orang situasi kondisi yang kayak apa yang disambat terpaksa tuh Pak? Oh, disambat terpaksa kondisi. Tergantung keadaan hati kita bagaimana. Tergantung hati kita bagaimana. Kalaunya kita melihat raut wajahnya itu, kita ya
jangan menilai orang itu terpaksa. Itu tergantung keterpaksaan ini apa ranahnya, bukan ranah fisik, tidak kita lihat. Ada perilakunya itu sembarangan misalkan, itu bisa ciri daripada keterpaksaan. Itulah Mahmudah pertanyaannya tadi. Berarti terpaksa tuh kadesal yang diucapkan dengan lisan nih, kayak aku ini terpaksa gitu, kadesal ya Pak. Kalau susah, berarti kalau namanya terpaksa itu berarti kita tidak ridho apa yang kita gawi atau apa yang kita lakukan, iyalah, atau tidak ikhlas lah apa yang kita lakukan itu. Tapi Pak Haji di kebiasaan kadang terucap kayak itu terus. Terpaksa ya biar aku ini. Terpaksanya. Ya, berarti tidak ridho apa yang dia lakukan, keterpaksaan itu. Dia menginginkan misalkan main game. Dia menginginkan main game. Sekalinya ada orang tuanya menyuruh membeli ini, membeli apakah? Misalkan membeli ayam misalnya di pasar. Dia kan dengan terpaksa dia lepaslah gamenya itu. Hampir lah main game. Baru ke pasar, berarti dia itu keterpaksaan. Terpaksa. Karena kesenangan dia diganggu. Itu terpaksa. Tidak jadi masalah, tapi mengobatinya, keterpaksaan ini termasuk penyakit jadinya pulang. Penyakit hati jadinya terpaksa. Terpaksa untuk menutupi suatu hal itu boleh ya Pak? Demi kebaikan orang lain gitu. Contohnya apa? Misalnya berdusta tadi kan kawanan nih menyambeti kawan kita yang lain gitu. Kawan kita tuh betakonan kita kada, terus kita menjawab kada, itu kada apa ai gitu menutupi hal-hal yang kayak itu Pak. Kebaikan kawan kita tadi sekira kada berkalahian kah, apakah kayak itu. Oh iya. Berarti supaya tidak putus silaturahmi antara dua belah pihak. Berarti itu dibolehkan, jadinya berdusta dengan itu. Tapi dengan syarat kita di forum itu kita jangan menggibah orang itu harus jadinya di forum itu, atau kita langsung tinggalkan forum itu kalau kita tidak bisa menasehati di forum itu, atau menegur lah orang yang menggibah atau mencaci maki orang lain. Lebih baik kita pergi, jangan mendengar sekilas saja. Jadi ibaratnya itu kita tidak berdusta. Jadi orang yang kena gibah itu bertanya kepada kita, apa ya? Kada tahu, kita sambat kada tahu karena kita tidak ada di forum itu. Meskipun kita mendengar itu sedikit, tapi kita tidak tahu setelahnya itu. Itu lebih baik pergi jadinya kalau kita tidak bisa berbicara atau menasehati di forum itu, karena pembicaraan itu adalah menyakiti orang lain jadinya, gitulah. Kalau tidak bisa, kita tidak mampu, lebih baik kita pergi daripada tempat itu, tempat forum itu, gitu Mahmudah. Oke Pak. Ada lagi? Ada lagi? Ini sudah ada lah yang masuk tadi. Arianto ada. Sama Rija Yusuf ada. Marwanti ada tadi, Marwanti.
Ay, Marwanti ada lah. Linda Haryati Ada Pak, ada. ada. Tadi kemana? Makan tadi Pak. Laparan. Tapi dengar ya Pak Ai. Bentar lah. Anu Pak Ai. Apa maksudnya? Makan tadi Pak Ai, hendak rapid test. Ya. Ini masalah middle. Middle ini mata kuliah lain banyaklah sudah yang middle. Ibu Hatmi. Ibu Hatmi Hanyar lah. Mohon Pak Saiful. Dua lah middle. Mata kuliah Pak Abadi Pak, kami kadang middle. Pian dong Pak, middle ke Pak. 3 kali. Tahun Pak. Middle tetap muka nggak Pak? Hendak middle kah? Hendak ada kah? Kalau Google Form. Pak bisa dengar kedengaran suaranya. Ya. Penentuannya kayaknya lah. Middle atau adanya. Tekin. Ayo doa bersama-sama. Pak. Untuk middle nanti setelah terakhir mungkin sebelum kita praktek. Kalau ada middle enak. Minggu kayaknya kelompok Ai. Nah, setelah ini kelompok terakhir kalau Nggih. Iya. setelah itu baru praktek. Nggih. Berarti Nah, Pak orangnya Orangnya belum. Mungkin Kamis kayaknya Bapak bagi orangnya. Pak bisa aja Pak. Kadang middle tapi praktek. Bisa enak. Praktek tuh udah lawan final apa nilainya Pak? Lain tuh bisa enak. Middle diganti dengan praktek ya. Sekali aja Pak. Dadah. Dan berkelompok. ada sayang ada. Itu tuh. Oh, di tasku berarti. Ini pembelajaran sumber hukum Islam, hukum syar'i dan kaidah usuliyah, yaitu adalah pembelajaran mata kuliah usul fiqh. Ini semuanya. Sumber hukum Islam itu apa saja? Al-Quran, hadis, qiyas, dan lainnya. Hukum syar'i itu ada 5. Ibahah dan ada makruh, tahrim dan yang lainnya, dan kaidah usuliyah. Dan ini semua adalah mata kuliah usul fiqh. Jadi di SMA atau kalaunya di SMA itu ini mata kuliah SMA kah aliyah kah ini Yuliansa? Sama. Aliyah yang mana? SMA yang mana? Erna Sari, sumber hukum Islam, hukum syar'i dan kaidah usuliyah. Aliyah yang mana? SMA yang mana? Yuli, Erna, gimana? Atau aliyah semuanya? Ini aliyah semuanya Pak. Ya. Aliyah semuanya. Tidak ada di SMA itu sumber hukum Islam, hukum syar'i dan kaidah usuliyah. Aliyah. Kalaunya ada itu bukan ini. Apanya? Judulnya itu bukan ini. Itu secara umum apa kamu dari SMA? Karena di aliyah itu tidak ada usul fikih
kecuali mungkin ada di pondok pesantren modern, bisa ada itu. Di Aliyah di Raha adalah Fitri Aulia usul fik Ada Pak. adalah membahas tentang apa? Ya ingat Pak. Iya. Banyak Pak Ai. Oh banyak ya banyak ya Dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi bisa kalian kembangkan nantinya kalaunya mengajar di Aliyah. Di Aliyah. Ini kan fikih di Aliyah atau di SMA. Bisa kalian kembangkan itu. Jangan mengambil di buku paketnya saja. Karena terbatas buku paketnya itu. Kan di sini Yuliansah ngambilnya di buku paketnya saja kah? Iya, buku paket, Pak. Iya, itu karena tidak ada contoh-contohnya itu. Contoh-contoh lafaznya atau contoh apa lafaz amar itu bagaimana lafaznya. Itu adalah di Aliyah lah, di buku paketnya adalah itulah. Ada, Pak, cuma ada dibuat kami. Oh, coba. Itu kan bagus dibuat itu. Oke. Contoh. Ada sekira yang lain mencari juga. Bisa dibuat pertanyaan jadinya itu. Tapi ada banyak yang bertanya lah ya Pak. Jadi Pak, padahal ulun pernah juga melihat di buku paket itu memang banyak mungkin di contohnya. Jadi kan ulun buat itu secara umumnya aja kayak nah. Ya. Aduh, takutnya bener-bener materi ulun hari ini kami hukum syar'i hukum Islam. Ya. Jadi ada pertanyaan tentang itu. Tapi tidak ada pertanyaan tentang itu. Kita aja lah. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Nah, sedikit lagi. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Hah? Kada ada kebutuhan lah. Apa? Kada kebutuhan lah Pak. Kada Mbak? Foto Pak. Oh ya foto ya. Ingat ya. Silakan buka. Oh, yang bagus. Ya. Saya ini mana saya ini? Keluar ke saya ini. Di screen. Nah, saya ini. Ada saya ini nah. Ya. Ini aja lah. 1, 2, 3. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.